Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Institusi yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita bisa datang di tempat ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yang siap untuk bersuka bagi Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sejenak kita satukan hati. Kita awali ibadah kita dengan ucapan syukur. Bapa, kami ucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa, atas kasih-Mu yang begitu sempurna. Engkau yang telah berkorban menebus dosa kami, Engkau yang bangkit mengalahkan maut, lalu naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami naikkan pujian kami, penyembahan kami dengan hati yang bersuka. Biarlah roh kami menyala dan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di sepanjang ibadah kami, Engkau sendiri yang hadir dan melawat umat-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami. Haleluya.
tengah kami Tuhan. Mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk melawat kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan api Rabu. Berikan glory, bersuka bagi Tuhan. Mari kita sukacita bagi Tuhan lebih lagi. Karena kita semua adalah umat yang dipilih olehnya untuk memuliakan namanya. Amin. Jadi umatnya
namanya lebih lagi. Puji nama Tuhan, haleluya. Kuasa roh-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Atas segala alam.
berserah diri kembali. Datanglah, datanglah, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Rabaya Shakarata Karabaya Shikiara Mataka.
bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rabatakarabaya Shikiara Matakarabaya Chokola Matakarabaya. Makasih Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan hari ini dalam memperingati kenaikanmu ke surga. Di situ kami tahu dan mengerti bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Sebagaimana Engkau terangkat, demikian kami mengimani bahwa Engkau akan datang dengan cara yang sama. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami mengalami jamahan, lawatan dan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan kita akan melihat apa makna rohaninya bagi orang Kristen sehingga kita perlu memperingatinya. Pertama-tama makna itu diungkapkan oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 7 diungkapkan oleh Rasul Paulus pasal 6. Saudara, mohon maaf. Dalam Roma, suratnya kepada jemaat di Roma pasal 6. Supaya kita mengerti, ini bukan sekedar ritual yang diulang setiap tahun. Tetapi untuk mengingatkan kita, pasal 6 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan kita harus melihat ini sebagai satu paket. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kematian tanpa diikuti oleh kebangkitan. Inilah yang disebut dengan kuasa yang selalu mengingatkan kita bahwa setiap tahun kita memperingati, ketika kita bicara kenaikan Yesus ke surga, kita harus ingat mulai dari kematian sampai kebangkitannya. Itu satu paket mundur ke belakang, saudara. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kenaikan tanpa kebangkitan, dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi kalau setiap tahun kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, sebenarnya ingatan kita tertuju pada surat Rasul Paulus ini. Bahwa ada kuasa yang Yesus berikan kepada kita untuk mengingatkan kita. Kenapa sih kita perlu diingatkan? Karena kita mungkin lelah dengan berbagai macam pergumulan. Lelah dengan berbagai macam tekanan, persoalan, pencobaan, masalah. Kita seringkali lupa bahwa ada kuasa yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan kita tinggal mengklaim kuasa itu untuk menguatkan kita. Kuasa yang sama yang akan bekerja memberikan kepada kita keringanan, jalan keluar, memberikan kelepasan. Yesus naik ke surga itu hanya merupakan tindakan untuk memateraikan kuasa yang sudah dilepaskan pada saat kebangkitannya. Yesus naik ke surga hanya melegitimasi kuasa yang sudah diberikan pada saat dia bangkit. Apa artinya itu? Bahwa tidak ada lagi kematian yang akan menghampiri kita. Kematian karena dosa, kematian karena masalah, kematian karena pergumulan, atau segala sesuatu dalam hidup ini bisa berubah jadi kematian kalau kita tidak mengalami apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 5 ini. Banyak orang mati hari-hari ini, mati jasmani, mati rohaninya, mati bisnisnya, mati tubuhnya dengan sakit penyakit, mati semangatnya, mati rohnya. Makanya lagu tadi ini bagus sekali. Roh Kudus, ini aku, penuhi hambamu. Supaya tidak mengalami kematian. Mungkin kita belum mengalami kematian fisik. Tapi kita mungkin sedang mengalami kematian di dalam berbagai aspek hidup. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita. Hei, ini hari kenaikan Yesus ke surga. Ada kuasa loh. Ada kuasa dalam kematiannya.
Dan setelah itu ada kuasa dalam kebangkitannya. Artinya kematian rohani sebenarnya bukan lagi menjadi bagian kita. Dan kalau kita berada di dalam dimensi itu, atau di dalam perspektif itu, atau di dalam kejadian itu, entah rohani apa yang mati dalam diri saudara, saya tidak tahu. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Kita diingatkan ada kuasa di dalam kebangkitannya. Makanya di situ dikatakan menjadi satu. Menjadi satu artinya sama. Untuk mengingatkan kita perlu menjadi satu dengan kematiannya, dan pada saat yang sama kita akan mengalami kemenangan karena menjadi satu dengan kebangkitannya. Di sini kita lihat proses mati, bangkit. Katakan mati, bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ada seorang tokoh dalam perjanjian lama yang mengalami ini, yaitu Ayub. Buka Alkitab saudara di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub. Ini adalah orang yang sangat beriman. Perhatikan. Ayub diberitakan kepada kita kalau kita membaca perikop ini adalah orang yang sedang berada dalam keputusasaan. Padahal dia kurang iman apa pada Tuhan. Kenapa dia berada di dalam keputusasaan? Karena dia berada dalam penderitaan. Ada penderitaan dan penderitaan ini tidak terjelaskan, saudara. Dia bertanya-tanya. Bahkan sahabat-sahabatnya ikut menuding dia. Istrinya sendiri, orang terdekat yang di sampingnya ikut menuding dia. Dan berusaha mempengaruhi iman Ayub. Karena penderitaan yang dia alami mengiringnya kepada keputusasaan. Pernahkah saudara putus asa karena masalah yang sedang Anda hadapi? Coba bandingkan dirimu dengan Ayub. Orang hari-hari ini ketika putus asa sedikit menyerah. Ketika putus asa sedikit, ada masalah sedikit, lari dari Tuhan. Coba bandingkan dirimu dengan Ayub, saudara. Saya pikir tidak ada di dunia ini yang sebanding dengan penderitaan Ayub. Bahkan dia mengalami penderitaan fisik, koreng di seluruh tubuhnya. Hartanya hilang, anak-anaknya mati. Dia berada di titik terendah. Saudara, kita belajar dari Ayub. Ayub mencoba melihat Tuhan tidak hanya ketika dia berada di atas gunung. Tapi ketika dia berada dalam lembah kekelaman, dia tetap melihat Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dalam penderitaan itu, Ayub menjadi teladan bagi kita. Ayub tidak pernah tahu bahwa ada Yesus 2000 tahun yang kemudian, ribuan tahun kemudian setelah peristiwa ini. Menggenapi apa yang dia katakannya. Ayub tidak pernah tahu. Dia hanya merespon kejadiannya. Di dalam ayat 25 dia berkata, tetapi aku tahu. Coba lihat. Tetapi aku tahu. Kalau dalam Alkitab dikatakan, tetapi aku tahu. Itu artinya setelah melalui sebuah proses. Setelah melalui sebuah perjalanan. Setelah berada dalam sebuah pengalaman. Akhirnya ada kesimpulan. Oh gitu toh. Sekarang aku tahu. Jadi ini tidak muncul secara mendadak. Ini lahir dari pengalaman hidup Ayub. Yang berada dalam penderitaan. Yang berada dalam keputusasaan. Yang kehilangan segala-galanya. Ketika dia berada di dalam lembah kekelaman. Dia berkata, tetapi aku tahu. Apa yang dikatakannya di situ? Penebusku hidup. Ayub tidak pernah tahu bahwa penebus itu konsepnya meluas di zaman perjanjian baru melalui Yesus. Tapi di zaman itu berlaku sebuah ketentuan bagi orang yang bermasalah, bagi orang yang terikat, dapat ditebus, dapat dibebaskan. Dan Ayub karena imannya kepada Tuhan, dia menempatkan Elohim sebagai penebus baginya, yang hidup. Mungkin orang lain meninggalkan dia, mungkin dia sudah kehilangan banyak hal. Tetapi dia tetap memegang iman yang kokoh kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia orang yang sudah ditebus. Bagaimana dengan saudara? Kata ditebus itu artinya sudah diberi secari kertas, sudah ditempel di badannya. Ini bukan lagi milik seseorang, tapi milik orang yang menebusnya. Penebusan berarti kepemilikan. Penebusan berarti pembebasan. Jadi kalau seseorang budak ditebus, artinya budak itu sudah dibeli, sudah dibayar lunas. Dia tidak lagi terikat kepada tuannya yang lama, tetapi milik tuannya yang baru. Persoalannya tuannya yang baru akan memerdekakan budak itu. Itu yang disebut dengan penebus. Jadi ketika Ayub menyadari kondisinya, situasinya, dan persoalan hidupnya. Oh saudara,
Dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang mati. Walaupun kematian sedang menghampirinya. Tubuhnya dihampiri oleh kematian. Sakit saudara, dari sehat menjadi sakit. Segala hartanya dihampiri oleh kematian. Semua hilang. Anak-anaknya dihampiri oleh kematian. Hilang. Sahabat-sahabatnya dihampiri oleh kematian. Sehingga menuding Ayub dan berusaha menggoncang iman Ayub. Istrinya juga dihinggapi oleh kematian. Sehingga berusaha mempengaruhi Ayub. Tetapi Ayub berkata, tidak, aku masih belum mati. Halo? Kenapa Ayub berkata aku masih belum mati? Karena dia punya pengharapan. Jadi ketika kita memperingati kebangkitan Yesus, kita diingatkan akan pengharapan yang sama. Ayub mungkin menyadari bahwa pernyataannya itu hanya berlaku atas pengalaman hidupnya. Tetapi hari ini kita mengerti bahwa perkataan Ayub yang berkata, tetapi kini aku tahu bahwa penebusku hidup, itu adalah nubuatan. Bukan hanya terbatas pada pengalaman Ayub, tetapi nubuatan yang kemudian dan akhirnya digenapi ratusan tahun kemudian. Di masa Yesus. Bahwa ada penebus yang tidak hanya berlaku bagi Ayub, tapi penebus yang berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Sehingga barang siapa orang yang mengalami situasi dan masalah seperti Ayub, ketika melekat kepada penebus itu, dia akan dipulihkan. Dan akhirnya kita tahu endingnya, Ayub dipulihkan. Ada satu peristiwa penebusan yang sangat luar biasa di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Jadi saya ingin ulangi saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub ini adalah gambaran penebusan yang akan terjadi ke depan, yang digenapi melalui Yesus. Ketika Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Sekarang kan kita tahu, Ayub gak pernah tahu waktu itu. Tapi sekarang kita tahu, kita bisa menghubungkan bahwa konsep penebusan dipakai sebagai misi Yesus di dunia. Salib itu bicara mengenai penebusan. Harusnya kan kita yang dihukum, pasca mengingatkan kita. Harusnya kita yang berada dalam penyiksaan. Tetapi karena kita orang yang sudah ditebus, orang yang sudah ditebus bukan lagi milik diri kita, tapi milik Tuhan. Kita dimerdekakan. Kita menjadi orang-orang yang dibalikkan keadaannya. Tidak lagi bergerak menuju kematian, tapi bergerak menuju kehidupan. Itulah yang kita peringati. Untuk mengingatkan kita saat berdoa seperti hari ini, memuji dan menyembah Tuhan dalam acara kenaikan Yesus ke surga. Mengingatkan kita bahwa ada penebus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita ribuan tahun yang lalu. Indah loh, kalau kita sudah memiliki seorang penebus itu sangat indah. Bagaimana caranya agar kita mengalaminya sekarang? Kalau konsep dasarnya sekarang kita mengerti. Kalau konsep dasarnya, perspektifnya sudah benar. Sekarang pertanyaannya adalah, Abuna, bagaimana caranya aku mengalami kuasa itu? Sekarang yang terjadi dalam hidupku adalah kematian. Dan Abuna menjelaskan bahwa tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nah, aku rindu agar aku tidak bergerak menuju kematian, tapi bergerak menuju kehidupan, menuju kebangkitan. Bagaimana caranya dalam memperingati kenaikannya ke sorga? Bagaimana caranya sekarang aku berpindah posisi dan aku mengalami kuasa kebangkitan itu? Karena sudah terlalu lama aku berada dalam masalah kematian. Ada satu peristiwa penebusan yang sangat hebat di dalam Perjanjian Baru. Dan tadi malam sebagian sudah saya ungkapkan kepada kita semua mengenai seorang pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Dan itu salah satu narasi tentang penebusan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami kuasa dari kebangkitan itu? Supaya apa yang sedang mati dalam hidup kita bisa berbalik situasi dan keadaannya menjadi hidup. Kita belajar dari apa yang terjadi di Nain. Aktornya adalah Yesus, janda, dan anak janda itu. Dan anak janda itu adalah kita. Anak janda ini mati. Kalau Anda membaca perikop di Nain,
maka Anda akan melihat sebuah setting sejarah atau setting situasi bahwa orang-orang membawa keluar dan mengusung mayat. Dan ternyata dia adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda. Dan janda ini berjalan di depan, diiringi oleh usungan mayat anaknya dan orang-orang yang menyertainya dari belakang. Di zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang meratapi itu diupah, saudara. Dan mereka akan berteriak dan menangis keras-keras, tanda kematian, tanda perkabungan. Supaya makin banyak orang yang menyertai mereka, supaya makin banyak orang yang mengikuti mereka ke kuburan. Kuburan di zaman Tuhan Yesus itu berada di luar tembok kota. Jadi kalau ada orang mati harus segera dikubur di luar tembok. Dan itulah yang terjadi. Perhatikan, wanita ini berjalan dari rumahnya, tempat kehidupan, menuju kuburan, tempat kematian. Saya ulangi, wanita ini bersama orang-orang berjalan dari rumahnya, tempat kehidupan, membawa yang mati ke tempat terakhirnya di kuburan. Di tengah jalan, sebelum tiba di tempat kematian, tempat penguburan itu, terjadilah peristiwa di dalam Lukas pasal 7 ayat 11. Di sini kita melihat bahwa proses penebusan terjadi di dalam kebangkitan anak muda di Nain ini dari kematian. Dari mana kita tahu? Dan bagaimana agar cara kita mengalaminya? Perhatikan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lihat jawabannya di dalam ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, itu dikatakan kepada yang hidup. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada yang mati? Sambil menghampiri usungan itu. Perhatikan, sambil menghampiri usungan itu. Dari awal Abunda sudah jelaskan bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kuasa kematian, tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Semua yang ada padanya mati. Bisnis, pekerjaan, kesehatan, semangat. Apalagi kerohaniannya mati. Dan orang yang mati kita semua tahu tempatnya dari mana. Di kuburan. Dan hari ini Tuhan mencegat kita sebelum nyampe di kuburan. Amin. Ini yang terjadi di Nain. Ketika orang mati ini dibawa ke kuburan. Sebelum tiba di kuburan, dia cegat di tengah jalan. Tuhan datang secara khusus untuk menghentikan proses kematian itu. Ini adalah kematian fisik. Apalagi yang bersifat kematian rohani. Tuhan bisa datang kapan saja mencegahmu untuk tiba di kuburan supaya engkau hidup kembali. Amin. Di tengah jalan Tuhan cegat. Tuhan tidak cegat di kuburan, tidak. Di tengah jalan, dalam proses menuju tempat akhir dari kematian itu, Tuhan hadir dan berkata, oh tidak ada lagi kematian. Aku datang membawa kehidupan. Makanya dikatakan oleh Ayub, penebusku hidup. Ayub hanya berkata menurut pengalamannya. Tetapi di perjanjian baru kita mengerti itu nubuatan Ayub. Bahwa ada orang yang hadir mencegat segala hal yang berproses menuju kematian. Dengan membawanya dalam kehidupan. Yesus mencegat. Ketika terjadi pencegatan itu, rombongan itu berhenti. Bahasa lainnya adalah kematian akan berubah menjadi kehidupan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Seandainya tidak ada perjumpaan ini, kira-kira menurut saudara mayat itu akan dikubur? Betul saudara? Ya. Tapi sebelum dikubur, itu sudah final, saudara. Akan dilupakan orang. Sebelum dikubur. Ternyata masih ada waktu loh. Itulah sebabnya kita datang ke gereja. Itulah sebabnya kita datang dalam ibadah pengurapan. Itulah sebabnya kita datang berdoa. Supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa yang bergerak mati menuju tempat terakhirnya bagi kita. Bisa terselamatkan.
Tadi malam saya menjelaskan seperti lampu, apa itu ya? Lampu minyak. Kalau lampu minyaknya habis, yang terjadi dengan nyalanya lama-lama meredup. Betul? Kalau sudah meredup, api sudah mati, ditambah minyak seperti apapun gak bisa nyala lagi. Itu maksudnya, saudara. Ini adalah proses sekali jalan. Tapi ketika minyaknya udah makin menipis, tapi apinya masih menyala, itu kesempatan memberinya kehidupan kepada kita. Itu kesempatan kita memberinya kehidupan dengan menuangkan kembali minyak yang baru. Itu loh yang Tuhan maksudkan kepada kita. Kalau udah mati, udah dikubur, dalam konteks ini kan dikubur. Kalau lampunya udah mati, mau diapa-apain sudah gak bisa. Nah, mumpung belum benar-benar mati. Ibadah kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita betapa pentingnya Yesus menghampiri hidup kita. Dan kita harus membiarkan diri kita dihampiri oleh Tuhan Yesus. Dengan datang ke gereja, dengan beribadah kepadanya, sebenarnya itu adalah usaha supaya kita dihampiri oleh Tuhan. Kita bisa berdoa, Tuhan hampiri bisnisku, hampiri tubuhku, hampiri semangatku, hampiri rohku. Supaya apa yang sebentar lagi redup dan mau mati ini, sebelum dia benar-benar mati, bisa hidup kembali. Haleluya, haleluya. Ini kata kunci yang sangat penting. Kita harus membiarkan diri kita dihampiri oleh Tuhan. Di mana sih Tuhan bisa menghampiri kita? Di rumahnya. Namanya aja rumahnya. Kalau dikatakan rumahnya, berarti dia ada di sana. Amin. Jauh dari rumahnya, kalau Anda pergi ke rumah daging, maka yang ada di sana daging. Kalau Anda yang berkata, aku mau pergi ke rumah sakit, yang ada di sana orang sakit. Kalau Anda berkata, aku mau pergi ke rumah Tuhan, maka yang ada di sana siapa? Tuhan. Kesempatan kita membawa seluruh yang mati dalam hidup kita. Bisnismu yang mati, semangatmu, keluargamu yang hampir mati. Sebelum benar-benar mati nyalanya, izinkan menghampiri atau dihampiri oleh Tuhan di rumahnya. Di situ sesuatu akan terjadi. Amin. Amin. Itu kata kunci yang pertama. Bagaimana caranya mengalami? Tidak ada kenaikan tanpa kebangkitan. Bagaimana caranya mengalami kebangkitan? Izinkan dirimu dihampiri oleh Tuhan. Kalau itu belum bisa terjadi, datang menghampiri Tuhan. Di mana? Di rumahnya. Karena hanya dengan cara itu, hidup kita tidak bergerak menuju ke titik terakhir kematian. Hanya dengan cara itu. Hal kedua, apa yang terjadi? Dan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk mengalami kuasa dari kebangkitan Tuhan itu. Ketika Tuhan melihat janda itu tergantinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Kira-kira begini prosesnya, saudara. Jadi ketika ada usungan kematian datang dan lewat menuju tempat terakhir, Tuhan mencegahnya di tengah jalan. Terjadi perjumpaan, Yesus menghampiri kematian itu dan menyentuhnya. Kenapa disentuh? Di-stop supaya berhenti menuju kematian. Tahu maksudnya? Ini kan usung-usungan berjalan. Di masa itu orang kalau mati harus segera dikubur, harus bergegas. Ayo cepat. Sebelum Sabat dimulai. Atau sebelum matahari terbenam, harus segera. Mereka bergegas. Semakin lama akan semakin menajiskan. Yesus menyetop, stop. Dengan cara menyentuhnya, dia begini, stop. Hebat ya Tuhan. Makanya kalau kita ketemu Tuhan, hanya Tuhan yang mampu berkuasa untuk menyetop segala proses kematian dalam hidup ini. Amin. Dan proses itu setelah di stop oleh Tuhan, setelah kita dihampiri dan di stop oleh Tuhan, kita mengalami sentuhan. Mengapa setelah kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan diperingati menjadi doa 10 hari, saudara. Kesempatan bagi kita untuk merefresh kembali spirit kita agar Tuhan menyentuh hidup kita.
Supaya semangat kita yang mati, roh kita yang mati, bahkan apapun yang mati dalam hidup ini bisa ada dua hal. Disentuh oleh Tuhan supaya tidak bergerak turun menuju kematian. Disentuh oleh Tuhan kalau itu adalah nyala api supaya tidak langsung redup dan mati. Disentuh oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama, menghentikan proses kematian. Dan bagian yang kedua, agar kita mengalami pembalikan keadaan. Sentuhan Tuhan hari ini ditandai dengan sentuhan Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga, siapa yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah Roh Kudus. Kita sudah tidak bisa lagi melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa melihat dan mengalami kuasa Roh Kudus dan mengalami sentuhannya. Itulah sebabnya setelah ibadah kenaikan, kita peringati selama 10 hari. Karena Tuhan Yesus berjanji, jangan tinggalkan kota ini, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Dan mereka harus disentuh oleh kuasa itu, supaya mereka juga mengalami kuasa yang sama. Kalau kita tidak pernah disentuh oleh kuasa, maka kita tidak akan pernah mengalaminya. Dan kita tidak akan pernah bersaksi kalau kita tidak pernah mengalaminya. Maka benar-benar manfaatkan saudara. Ini kesempatan, aku sekarang sudah di stop. Seperti misalnya, kenapa daging itu diberi garam atau dimasukkan ke dalam freezer? Supaya pembusukan berhenti. Betul saudara? Dan itu sudah dimulai dalam hidup kita. Dengan perjumpaan dengan Tuhan. Nah bagaimana caranya agar kita bisa naik pada level berikutnya saudara? Kita harus mengalami sentuhan Tuhan. Abunda pernah mengajar bahwa cukup satu sentuhan kecil dari sorga, hidup kita akan berubah. Satu sentuhan kecil. Bisnismu berubah. Semangatmu berubah. Cukup satu sentuhan kecil. Karena pada saat sentuhan, seperti stop kontak listrik, ada aliran yang mengalir, maka lampu menyala. Ketika ada sentuhan dekat dengan Tuhan itu, baik. Tetapi yang jauh lebih powerful adalah ketika kita bersentuhan dengannya. Itu level yang harus kita capai. Itulah sebabnya mari saya mengajak kita semua hadir dalam acara doa jamahan Roh Kudus. Nanti jadwalnya akan diumumkan. Hadir untuk mengalami sentuhan itu. Berhenti saja tidak cukup. Memang mungkin kita sedang tidak lagi menuju pada proses kematian. Berhenti, mandek. Tapi kita perlu mengalami pembalikan keadaan. Oh, mati kok. Dan cara untuk hidup dari kematian itu adalah mengalami sentuhan. Seberapa banyak kita sering mendengar bahwa doa kepenuhan Roh Kudus, doa sentuhan, jamahan Roh Kudus di gereja kita memulihkan hidup banyak orang. Dan mari kita mengalaminya kembali. Supaya apa yang tidak kita sadari mati dalam hidup kita ini berubah menjadi hidup. Haleluya. Amin. Pemimpin mesti maju ke depan. Hal yang terakhir saudara. Yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghampiri, menyentuh dan menyetopnya. Masih ada hal yang ketiga. Yang benar-benar membuat anak yang mati ini menjadi hidup kembali. Yesus berkata kepada anak muda itu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, kematian akan tetap menjadi kematian. Karena itu adalah proses alami secara fisik. Tapi kematian-kematian rohani bisa ditunda. Amin. Dengan perjumpaan dengan Yesus. Melalui sentuhan Yesus, kematian Tuhan rubah menjadi kehidupan. Dengan cara seperti apa? Mendengar firman-Nya. Seandainya Yesus tidak bicara kepada mayat ini, maka mayat ini tidak mati. Kalau firman saja bisa menghidupkan mayat yang mati, terlebih hal-hal yang mati yang non fisik yang sedang kita alami hari-hari ini. Firman akan menghidupkan kita. Betapa dahsyatnya firman itu. Karena firman itu menghidupkan. Firman itu menciptakan sesuatu. Alam semesta dijadikan dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maka ketika kita mendengar firman,
colek kiri kananmu. Jangan pernah ngantuk. Karena firman yang Anda dengar itu akan menghampiri hidupmu dan membuat sentuhan ilahi terjadi dalam hidupmu, sehingga apa yang mati menjadi bangkit. Karena firman itu berkuasa. Hari ini singer sudah masuk, sudah maju. Oke, hari ini biarkan firman itu menjamah hidup kita. Amin. Rajin baca Alkitab. Rajin baca firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan melihat apa yang mati dan proses kematian dalam hidupmu akan berhenti. Dan Tuhan balikkan keadaannya menjadi hidup kembali. Kuncinya 3, menghampiri Tuhan, mengalami sentuhan, dan mendengar firman-Nya. Kuncinya ada berapa? 3. Yang pertama, kita menghampiri Tuhan. Yang kedua, mengalami sentuhannya. Dan yang ketiga, mendengar firman-Nya, menerima pernyataan firman-Nya. Makanya ketika lawatan Tuhan datang, ambil, jadilah orang yang pertama. Jangan buka-buka matamu. Jangan mengeraskan hatimu. Kita tidak akan pernah mengalami itu. Abuna baru pulang dari Surabaya. Dan itu sudah dimulai dari minggu lalu bersama tim dari Cepu. Lawatan Tuhan terjadi. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Lawatan Tuhan terjadi. Kemudian Abuna lanjut ke Jakarta. Lawatan Tuhan terjadi. Lanjut ke Surabaya kemarin. Lawatan Tuhan terjadi. Kenapa? Kenapa? Ada pola yang sama yang Abuna bisa lihat. Oh, hanya orang-orang yang datang menghampiri Tuhan, yang mengizinkan dirinya disentuh, dan yang membuka hatinya untuk firman. Dia tidak hanya di stop dalam proses kematian, tapi dibalikkan menjadi kehidupan. Apa yang sedang berjalan dalam kematian dalam hidupmu hari-hari ini? 3 hal ini praktekkan. Khususnya dalam 10 hari ke depan. Semua jadwal itu hadir, alami lawatan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu lama, modelnya rock and roll. Jadi nyanyikanlah lagu ini sebagai orang yang hidup, bukan sebagai orang yang mati. Amin, amin. Bisa ditampilkan di atas. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa agar 10 hari ke depan ini Kau bawa kami dalam jamahan. Kami rindu semua proses kematian dalam hidup kami berhenti. Dan Tuhan balikan keadaan dari kematian menuju kehidupan. Sehingga kami mengalami revival. Kami mengalami kebangkitan. Dan itu semua hanya oleh jamahan-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bebaskan rohmu bekerja. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami menyambut kejemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk ibadah di G2CC berikutnya. Mengucapkan selamat datang kepada Saudara David dari Perung Kerapiak. Mungkin bisa berdiri Bapak. Terima kasih. Kemudian info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17.00 yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian untuk Break to Prayer hari Jumat tanggal 19 Mei digabungkan dengan ibadah kepenuhan Roh Kudus yang akan diadakan pukul 18.30. Kemudian hari Sabtu ibadah Youth ditiadakan digabung dengan
ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pukul 18.30 di tempat ini. Kemudian ibadah sekolah minggu tanggal 21 Mei ada dilaksanakan di halaman gereja. Doa kepenuhan Roh Kudus akan diadakan mulai tanggal 19, 20, 24, 26, dan 27 Mei 2023 pukul 18.30 di tempat ini. Kemudian tanggal 25 Mei ada ibadah profesional muda bersama Pastor Revo Rian Saluku pukul 19.00 dengan password dan ID tercantum di belakang ini. Bapak Ibu bisa lihat untuk bisa bergabung. Mungkin bisa dilihat ya. Dan dicatat supaya bisa bergabung. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon ditampilkan lagi jadwal acara doa Roh Kudus. Ini Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu catat tanggalnya 19, 20, 24, 26, dan 27 Mei. Kita tidak adakan 10 hari penuh, tapi kita adakan 5 hari saja selang-seling atau supaya tidak terlalu padat, karena pasti Abuna akan pegang Bapak Ibu dan tidak terlalu dempet-dempet, tapi selalu lawatan Tuhan terjadi. Jadi hanya himbauan Abuna karena COVID ini sekarang menjelma menjadi virus, ya, flu dan batuk. Bapak Ibu yang panas diperkenankan mengikuti ibadah di rumah saja, ya. Dan Abuna senang pelayan-pelayan Tuhan yang badannya panas langsung izin, Abuna, aku tidak bisa melayani dulu, badanku panas. Itu yang benar, saudara. Jadi oleh sebab itu tetap jaga kondisi dan kesehatan. Persiapkan dirimu, siapkan dirimu kalau perlu puasa supaya sorenya bisa mengalami jamahan Tuhan 18.30. Ya, selalu di gereja kita mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Mari kita bangkit berdiri dan kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fi yismareha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafeleha fi kuneha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yeisa Adonai panafeleha fe yashim leha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Bersama
ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu.